Selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya hari ini ingin mewawancara Bapak dan kakak-kakak sekalian nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rafa. Nama saya Marvella. Nama saya Syarafina. Selanjutnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu Bapak dan kakak-kakaknya. Oke, nama saya Harsono ya. Saya selaku yang koordinasi di sini. Oke, di sini saya sebelah sini ada Kesia, ada Karisa, ada Dani. Oke. Boleh ini nggak kayak ini tuh perusahaan apa sih Pak? Kayak secara singkat aja gitu. Oke, kami ini perusahaan anggota bursa ya. Sebagai anggota bursa itu kami itu ada perusahaan sekuritas yang dibawa perizinannya di bawah OJK sama bursa. Oke. Jadi dalam sini kita memberikan jasa layanan kepada nasabah, investor untuk transaksi jual beli saham dan produk-produk lain yang ada di pasar modal. Okay. Boleh masuk ke pertanyaan tentang public relation-nya? Silakan. Oke. Jadi boleh tahu gak sih kayak tanggung jawab public relation di perusahaan itu apa sih? Kayak ngapain aja mereka gitu? Okay. Mungkin yang langsung kita ke tanggung jawab untuk PR di sini di perusahaan kita bagi jadi ada dua di sini. Okay. Ada PR yang berhubungan dengan internal kita di sini, di dalam ada yang berhubungan dengan pihak luar. Pihak luar tuh masih dibagi ada dua lagi. Okay. Yang satu ke vendor, yang satu lagi ke sisi nasabah. Ya. Jadi tanggung jawab kami itu ada gimana mensosialisasikan program-program yang ada di perusahaan di sini dan menangani keluhan dari nasabah. Gitu. Okay. Selanjutnya kita kan di PR tuh belajar tentang kayak 4 step public relation ya, yang terdiri dari research, planning, implementation, dan evaluation. Nah itu bisa dijelaskan nggak di dalam perusahaan ini bagaimana menggunakan metode itu? Okay, dalam perusahaan kami tuh menganut prinsip itu kan dari bottom up ya. Jadi semua yang kita kalau internal tuh ada informasi, kumpulan, saran atau perbaikan yang mana dari staff-staff kami yang ada untuk dibawa ke atas. Jadi kami ada pertemuan rutin ya setiap bulan ya untuk lihat masukan karena yang mereka ada yang di lapangan kan lebih jelas kan. Jadi untuk bisa kita ambil suatu kesimpulan dan perbaikan ya untuk kedepannya kayak apa di situ. Oke. Sama selanjutnya nih kan sebagai public relation itu kita harus menjalin hubungan dengan sesama rekan kerja begitu-gitu ya. Berarti kayak ada cara juga sih biar bisa tetap berhubungan baik gitu. Jadi nggak ada konflik gitu. Jadi gimana cara komunikasinya gitu. Oke, mungkin nih saya serahin ke Dani, Karisa sama Kesia yang menjawab. Ya, nggak mungkin saya yang jawab. Saya yang jawab masih baik semua kan. Nah, kita tahu nih dari mereka yang lebih berhubungan dengan yang di teman-teman yang akan dibawa untuk gimana nih. Oke, silakan. Biasanya kalau sesama rekan kerja kita biasanya setiap tahun itu ada capacity building ya. Capacity building itu biasanya kita keluar kota gitu untuk membuat teamwork kita semakin itu, dan di sana juga kita ada mendengarkan saran dan ini. Jadi di saat capacity building itu semua itu biasanya dicampur. Jadi yang biasanya deket sama seseorang ya semuanya dari yang gak dekat ya, jadinya di capacity team building itu di situ biasanya sarana kita setiap tahun untuk pendekatan kepada rekan kerja yang tadinya kaku biasanya lebih itu. Jadi kalau udah kenal dan baik itu kerjaan kita semakin teamworknya makin bagus, terus target dari perusahaan juga semakin bisa dicapai. Oke. Ya, ada yang mau nambahin apa udah? Ya mungkin kalau keseharian di sini kita juga open sih. Jadi dari setiap seluruh divisi dan seluruh jajaran tuh bisa masing-masing untuk tetap saling memberikan saran. Mungkin kalau misalkan ada masukan dan untuk ke yang atas tuh biasanya tetap kita tuh bisa juga sih untuk saling berkomunikasi sih. Jadi tetap komunikasi nomor 1 sih di sini. Jadi bisa selalu dua arah ya, bukan searah doang. Udah? Cukup. Izin saya melanjutkan pertanyaannya ya Kak. Apakah ada peran atau usaha atau ada planning tertentu dari seorang public relation di sini agar tercapainya misi dan tujuan tertentu dari perusahaan?
Silakan apa, Kak Reza? Iya Pak. Kalau PR di sini sih sama tadi yang kayak Pak Harsono bilang ya, kan ada dua. Kalau untuk eksternal ada yang ke nasabah, ada juga dengan vendor atau pihak ketiga yang kita kerjasama bareng. Nah biasanya kan yang namanya PR tuh penyambung lidah ya, jadi di antara kita sama mereka. Jadi biasanya PR itu pasti otomatis pertama tuh harus tahu dulu vendor atau nasabah tuh mungkin kalau misalkan ada permasalahan apa masalahnya, atau mungkin kalau misalkan kita mau kerjasamanya nih apa, terus bidangnya apa, terus dari mereka juga perusahaan-perusahaan apa. Jadi nanti setelah mereka udah tahu, seperti tadi kan ada 4 itu yang tadi abis doing some research, dia tuh mungkin bakal balik lagi ke kita internal untuk diskusi lebih lanjut. Baru abis itu misalkan udah oke, fine, baru ya intinya kan kalau PR tuh jadi penyambung lidah ya antara kita dan pihak luar, eksternal tuh nasabah maupun vendor sih. Jadi ya setelah itu baru entah kalau untuk vendor akan ada kerjasama lanjut, mungkin itu balik lagi ke manajemen sih. Sudah? Oke, Cukup? silakan. Jika ada permasalahan terjadi terkait pencemaran nama baik atau adanya rumor buruk terkait jasa yang disediakan oleh PT ini, apa usaha yang dilakukan seorang public relation untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selama ini sih syukurnya kita belum pernah ada ya dalam kasus pencemaran nama baik. Semoga kedepannya juga nggak akan pernah ada. Tapi kalau misalkan ada pencemaran nama baik dan masa yang akan datang, yang kita lakukan adalah palingan kita akan berikan statement dari sisi kita juga. Misalkan ada keluar artikel atau berita tentang seperti tadi servis kita mungkin yang ada kritik dan saran yang mungkin bohong, kita juga bisa memberikan statement dari sisi kita ke pihak yang memberikan artikel itu, yang mengeluarkan artikel itu. Jadi intinya kami tuh ada mereview dulu lah ya setiap statement yang diberikan oleh pihak lain itu ya, dari sisi pertimbangan kami itu kan di sini kan ada sisi operasional, di sisi hukum itu loh, legalitasnya kayak apa gitu kan. Jadi kita akan melihat tuh secara umumnya tuh kayak apa dulu, habis itu baru kita masuk terperinci untuk penyelesaian masalahnya kayak itu gimana. Untuk mengcounter atau menjelaskan lebih terperinci permasalahan yang ada yang timbul. Okay. Mungkin Dani mau ditambahin? Biasanya sih kita minta konfirmasi dulu ya. Kalau ke media itu, kalau media kan sebenarnya gampang. Kita konfirmasi langsung ke bagian redaksinya mereka. Nanti kalau emang konfirmasi, kalau emang dari kitanya yang merasa perlu dibenarkan, kita minta hak jawab kita aja untuk pembenaran berita yang muncul sih. Seperti itu. Kalau untuk nasabah, kalaupun yang biasanya ini kan review aplikasi apa itu, biasanya kita apabila emang di kitanya nggak kurang jelas apa itu gitu, kita biasanya langsung personal, langsung itu cek apa keluhannya segala macam, apakah yang udah bisa itu sih ya. Tapi kalau untuk berita itu sih selama ini belum pernah ada sih yang kayak gitu. Tapi SOP-nya biasa kita konfirmasi ke media yang terbitin, terus kita memberikan data yang benar. Kalau itu kita minta hak jawab, atau merekanya minta direvisi berita itu, minta hak pengetahuan. Baik, melanjutkan pertanyaan yang tadi, membahas jika terjadinya masalah namun permasalahan tersebut sudah teratasi dengan baik, namun biasanya masih ada kritik dan saran yang bertahan dalam jangka panjang di dalam masyarakat. Untuk mengatasi kritik tersebut, apakah ada planning tertentu lagi untuk mengatasi itu, Pak? Kalau kritik dan saran sih mungkin kita baca dulu sih ya. Maksudnya memang perlu kita ada pembenaran, perbaikan, kita mungkin bisa perbaiki juga, karena tidak semua kritik dan saran itu kan buruk, dan tidak semua kritik dan saran itu kan baik kan. Jadi kita bisa evaluasi dari kitanya, emang kalau perlu ada perbaikan, tapi kalau yang emang kritiknya itu kita bisa minta konfirmasi ke mereka, itu aja sih. Mesti kalau emang bukan kritik ya, lebih ke tendensius apa ya, kita konfirmasi sebenarnya informasi yang diberikan itu tidak tepat, itu aja sih. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan saya tanyakan ya. Contohnya ada banyak nih calon-calon PR yang ingin mendaftar jadi karyawan tetap di sini. Apakah ada keahlian khusus atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh PR tersebut gitu untuk agar dapat diterima di sini? Oke.
dari satu sisi kami harapkan ada satu yang ngerti ya, yang udah misalnya kayak studinya itu ya mungkin di jurusan komunikasi atau memang spesialis di public relation, habis itu menguasai bidang yang akan diterjunin ke masing-masing. Kayak kami ini kan seperti sekuritas, berarti kurang lebih PR-nya tuh harus punya gambaran tentang pasar modal, jasa layanan, jasa keuangan yang di bawah OJK. Jadi waktu nanti ada permasalahan atau apa, ada komunikasi apa yang harus disampaikan, mereka udah ngerti kontrolnya gitu loh. Ya, tidak secara mendalam ya, tapi awalnya kan harus ada mengerti juga, basicnya itu ada gitu loh. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, lanjut sih seperti yang Pak Arsono bilang sih, paling penting kalau biasanya kalau emang mau jadi pegawai berarti mereka harus cari tahu dulu kan bisnis di kita itu bergerak di bidang apa, minimal mereka tahu dasar, baca-baca dulu. Sebenarnya kalau emang mereka baca pasti lama-lama biarpun bukan di bidang mereka yang belajar, tapi mereka pasti lama-lama juga paham kan, karena secara pasar modal itu kan sebenarnya kan general juga kan, di setiap negara juga ada kan, jadi gampang dipelajari. Terus yang lainnya sih tergantung dari ini ya, apa, pada saat probation biasanya kan kita bisa lihat juga sih itunya sih, maksudnya dari tanggung jawab sama dari kemampuan dari mereka. Itu yang bisa ditambahin. Ada yang mau dilanjutkan? Udah cukup ya. Nah, selanjutnya PR ini kan pasti mempunyai metode komunikasi tertentu gitu kan. Kayak apakah sifatnya cenderung lebih lembut, ngomong sesama atau kayak lebih tegas. Itu metode komunikasi yang unik di sini, ada yang membedakan nggak? Atau gimana? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin kan beda, tiap orang caranya beda-beda ya untuk pendekatan ke vendor dan ke orang lain supaya bisa mengambil hati. Mungkin ya kita kan namanya juga bangun relasi, kita harus bisa ngambil hati siapa yang mau kita hubungi gitu. Kalau dari aku sendiri, cara aku sih adalah ya itu tadi, dengan lembut ya, maksudnya penyampaiannya juga kalau bisa se-friendly mungkin gitu, supaya orangnya juga nyaman berkomunikasi dengan kita, seperti itu sih. Mungkin ya bisa dikit tambahan untuk tata bahasa sih biasa yang penting, karena biasa nggak semua orang tuh bisa menggunakan bahasa Indonesia yang profesional, yang baik. Jadi bukan, karena kita kan bukan chatan atau teleponan sama temen ya, tapi kan mungkin sama vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama, atau rekan kerja atau bahkan nasabah. Jadi bahasanya tuh harus yang bahasa ya, bahasa yang baik-baik ya. Jangan galak-galak lah ya. Nggak ada yang galak juga. Iya. Nah, mungkin lanjutannya kayak setelah jauh dari dalam, kayak ini perusahaan kayak lumayan interesting sih menurut aku, lumayan menarik gitu ya. Dan mungkin kepada konsumen juga merasakan hal yang sama ya. Nah, mungkin yang aku akan tanyakan di sini, seberapa kayak tingkat kepuasan konsumen yang telah kayak kritik atau saran, kayak seberapa tingginya tingkat kepuasan mereka gitu atas perusahaan ini? Kalau untuk servis sih sejauh ini aku sebagai CS, customer service kan biasanya keluhannya masuk ke aku, terus sama nasabah ada apa-apa, dan disitu kan kita udah ada SOP-nya juga. Kalau nasabah ada keluhan, kita review keluhannya apa dan kita langsung berikan solusi. Kita update ke nasabahnya tentang keluhan yang mereka sampaikan gitu, prosesnya udah sampai mana. Dan sejauh ini kalau kita melakukan yang terbaik untuk proses keluhannya, selama ini sih nasabah nggak pernah ada yang kurang puasi dengan pemecahan masalahnya. Keluhannya diterima dengan baik sejauh ini. Bintang 5 ya? Bintang 7 kalau 100 kalau misalnya. Kalau bisa bintang 7. Ya, sebenarnya sih seperti yang dibilang sama Bu Keisha, selama ini nasabah tuh nggak pernah yang keluhannya tuh berkali-kali ya. Maksudnya kalau bisa, kita kan ada SOP penyelesaian waktu keluhan itu berapa menit, apakah ada, kalau yang berat itu bisa 1 hari sampai 2 hari, kita biasanya nggak ada yang sampai double. Jadi dia udah keluhan tidak direspon segala macam, ataupun direspon tapi keluhannya tidak diselesaikan, itu dia mengeluh lagi. Tapi selama ini kalau saya lihat dari laporannya juga nggak ada yang sampai berkali-kali double keluhan gitu di kasus yang sama ya.
Jadi harusnya itu bagus lah respon dari puas dari nasabah, karena kita berusaha yang terbaik untuk bisa menyelesaikan keluhan nasabah itu secepat mungkin. Kayak sebisa mungkin secepatnya gitu ya Iya. diselesaikan ya. Iya. Oke. Karena kami selalu patokan adalah solusi itu yang diberikan tuh harus cepat. Tapi kami juga sampaikan sebelum kita kasih jawaban menjawab keluhan tersebut, kami tuh udah pilah dulu ya permasalahannya itu berhubungan dengan di sisi internal atau ada berhubungan dengan pihak ketiga itu loh. Karena kami kan di sekuritas ini kan ada internal tuh, ada di sisi operasional kami itu ada pelayanan mungkin di koneksi di internet, di sistem, di server itu kan. Kalau di luar itu yang berhubungan dengan bank, ke bursa, ke vendor itu loh. Nah, jadi ada timeline-nya masing-masing untuk penyelesaian permasalahan di situ. Gitu. Tapi sejauh ini kami sih 1 kali 24 jam kalau istilahnya ya, biasanya sih nggak lebih dari 1 jam. Oh. Berarti Untuk gercep banget ya. Terutama yang masih masuk dalam kategori itu ya. Karena kan kalau di pasar modal itu kan waktu juga penting ya. Iya, Ya, benar. karena harga itu dalam 1 menit, 1 menit 1 detik aja itu bisa berubah. berubah. Jadi kita sebisa mungkin kasih yang tercepat diselesaikan itu yang terbaik. Oke, ada pertanyaan dari pribadi udah cukup. Oke, jadi sebelumnya aku ingin terima kasih banyak atas ketersediaan dan waktunya juga. Semoga kedepannya kita mungkin ada kolaborasi atau kerjasama lainnya kali ya. Oke, sekian ya wawancara kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.